Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom, saya Rita Wahyu dalam Ekumene Bible Course Online Biblical Hebrew Study. Dan kali ini kita akan masuk pada level A, unit yang kedua. Kita akan masuk pada doa berkat sebelum membaca Torah dan kita akan membacanya bersama-sama sekaligus practice reading. Baruch et Adonai Hameforach. Baruch Adonai Hameforach leolam fa'et. Baruch ata Adonai Eloheinu melek haolam asher bahar banu mikol ha'amin. Venatan lanu et torato. Baruch ata Adonai noten hatorah. Amin. Beshem ha'af ve'aben ve'ruach hakodes ha'elohim echad. Ta'amu ur'u kitov Adonai. Asre hagefer yeheshe. Bo. Mari kita mulai merasakan indahnya sastra Ibrani dan kita akan membacanya bersama-sama dengan step by step mulai pemahaman yang paling awal yaitu pengenalan kembali 22 aksara Ibrani yang sudah kita bahas pada unit yang pertama, ya. Aksara Ibrani hanya 22 sehingga ini saya rasa akan mudah dihafal oleh kita semua, ya. Dan apabila Anda memiliki memori yang kuat, saya yakin dalam waktu sebulan atau 2 bulan Anda sudah dapat lancar membacanya. Memang membaca naskah Ibrani itu mudah. Yang susah adalah nanti ketika Anda memahami grammar, ya, mengidentifikasi kata benda, dan kemudian mengidentifikasi kata kerja, yaitu memahami verbal system dalam bahasa Ibrani yang berbeda. Dan pada level A ini fokusnya adalah memahami dan dapat mengidentifikasi kata-kata benda dalam bahasa Ibrani, ya. Ketika Anda membaca naskah bahasa Ibrani, itu harus selalu dari kanan ke kiri. Berbeda dengan kita biasanya yang berbahasa Inggris atau berbahasa Indonesia dalam tulisan Latin dari kiri ke kanan. Dan apabila aksara Ibrani dari kanan ke kiri. Alef, bet. Ya. Gimel, dalet. He, faf. Zain, chet. Tet, yod, kaf, lamet, mem, nun, samek, ayin, fe, sade, kof, resh, shin, sin, ya, dan taf. Dan sudah dipahami oleh kita semua bahwa ini adalah aksara-aksara Ibrani yang kemudian ditransliterasikan ke dalam aksara Latin. Misalnya alef, ya, itu biasanya silent sehingga dia tidak ditransliterasikan. Sehingga nanti transliterasinya itu tergantung dari nikut yang dibubuhkan kepadanya. Kemudian bet, ya. Bet ini ada 2 transliterasi, bisa be, bisa fe, ya. Gimel dengan G, dalet dengan D, he dengan H, faf dengan f, ya, v, bisa o, bisa u, karena faf ini bisa berfungsi sebagai matres leksionis, yaitu penanda bunyi yang awal.
Nah, kemudian ada zain. Nah, zain ditransliterasikan dengan z, khet ya dengan kh, tet dengan t, yod dengan y ya. Kaf dengan K atau KH, tergantung nanti ada dagesnya atau tidak. Ya. Kemudian ada kaf sofit, nah kaf akhiran. Nah, lamet dengan L, mem dengan M, ya. Mem sofit juga dengan M, hanya saja mem sofit ini dibubuhkan pada akhiran dari kata. Dia tidak pernah ditaruh di depan kata, ya. Kemudian ada nun. Nun dengan N. Nah, nun juga ada sofitnya. Nun sofit, nun akhiran, ya. Kemudian ada samek ya atau semek boleh ya. Dia ditransliterasikan dengan S. Kemudian ada ayin. Ayin ini seperti alef, dia silent. Jadi dia tergantung nanti bubuhan apa nikut yang ditaruh kepadanya. Kemudian ada fe ya, fe biasa dan fe sofit. Nah, fe ini bisa pe, bisa fe ya, tergantung nanti ada dages atau tidak ya. Ketika ada dages dia dibaca p, ketika tidak ada dages dia dibaca fe ya. Sade. Nah, sade ini biasanya ditransliterasikan dengan ts ya. Nah, ada sade sofit juga untuk akhiran kata. Kof ya, transliterasinya Q ya. Tapi sering juga kof ini ditransliterasikan dengan K. Tidak apa-apa, tapi dalam pelajaran kita ya saya menyarankan bahwa kof ini ditransliterasikan dengan Q untuk membedakannya dengan aksara kaf ya. Jadi itu maksudnya kenapa ini Q. Nah, untuk membedakannya dengan kaf di sini yang juga ditransliterasikan K ya. Resh transliterasinya R ya. Shin bisa pakai SH atau SY atau S saja tergantung titiknya di kanan atau di kiri. Nah, kemudian di sini Anda lihat aksara terakhir adalah taf ya. Taf itu bisa ditransliterasikan dengan T, bisa ditransliterasikan dengan S ya. Biasanya orang-orang dari Yahudi Askenazi ya, mereka melafalkan T ini dengan S. Misalnya kata Bereshit ya. Dialek Sephardic membacanya dengan Bereshit. Nah, orang-orang Yahudi Askenazi ya, Yahudi yang dari Eropa Utara itu membacanya dengan Bereshis. Nah, ya. Jadi kalau ada perbedaan itu berarti perbedaannya ada pada dialek ya. Jadi bukan sesuatu yang mayor, ini minor saja ya. Nah, saya sudah memperkenalkan pada akhir dari unit yang pertama mengenai nikut. Apa itu nikut? Nikut adalah penanda vokal ya. Tetapi dalam studi lebih lanjut nanti kita akan tahu bahwa nikut ini tidak hanya terbatas untuk menandakan vokal, dia juga menandakan grammar ya. Jadi ternyata nikut tidak sesederhana sebagai penanda vokal, tetapi terlebih dari itu sebagai penanda grammar ya. Apalagi naskah Alkitab kita adalah naskah yang klasik ya, Ibrani klasik. Nah, Ibrani klasik memiliki grammar yang lebih rumit daripada aksara atau kata-kata atau kalimat dalam Ibrani modern ya. Kalimat-kalimat dalam Ibrani modern itu adalah kalimat-kalimat yang grammarnya sudah disimplified dari yang ada di kitab suci kita, sehingga orang-orang yang di Israel sana menggunakan bahasa Ibrani modern dengan tanpa nikut. Kenapa mereka bisa membaca tanpa nikut? Itu juga karena sudah terbiasa, bisa juga karena kosakata yang dikuasai sudah banyak. Nah, dan juga ya kalimat-kalimat yang ada pada bahasa Ibrani modern tidak serumit pada kalimat-kalimat yang ada
dalam naskah Ibrani klasik, yaitu naskah Ibrani Alkitabiah. Nah, dalam kelas ini kita tidak mempelajari bahasa Ibrani modern, tetapi kita mempelajari naskah bahasa Ibrani yang klasik, yaitu bahasa Ibrani Alkitabiah. Sehingga tentu saja pemahaman grammarnya akan berbeda dengan apa yang dipahami dalam bahasa Ibrani modern. Ya, saya perkenalkan misalnya di sini. Ya, ada kamats, ada patah yang dua-duanya adalah penanda vokal untuk A, ya. Nah, Anda lihat dua-duanya A, ya. Kamats juga A, patah juga A, ya. Anda bisa mengatakan, oh kalau kamats itu bisa disebutkan O karena O itu bisa untuk kamats sekatan. Iya memang, ya. Tetapi dalam hal-hal tertentu perbedaan antara kamats dan patah ini untuk membedakan grammar dari suatu kata. Jadi nikut memiliki fungsi yang sangat luas sekali, tidak terbatas pada penanda dari vokal saja, ya. Sehingga walaupun sama-sama A, patah dengan kamats, ya, tetapi simbolnya berbeda. Kenapa simbolnya berbeda? Nanti Anda akan memahami bahwa ternyata perbedaan itu untuk membedakan sisi gramatik dari kata-kata Ibrani. Nah, demikian juga Anda melihat ada ya, atau ya, apa saja, panjang, pendek, ya. Nah, kalau sudah bicara dalam suatu bahasa yang di mulut secara cepat, Anda itu akan susah sekali apakah ini menggunakan segol, apakah sere atau bahkan seva, ya. Tetapi Anda lihat di sini, ya, untuk ucapan atau ya, ada 3 macam, ada segol, ada sere, ada seva. Nah, khusus pada seva ini nanti kita akan bahas tersendiri pada bab yang ke-7 karena nikut seva ini memiliki fungsi yang tersendiri sehingga dibahas secara khusus dalam bab yang tersendiri, ya. Nah, kemudian kita mengenal hirik, ya. Untuk i, ya, ada hirik yod atau hirik malay. Nah, hirik titik di bawah dari aksara Ibrani atau hirik titik di bawah dengan tambahan yod. Nah, yod di sini ini fungsinya adalah matres leksionis. Nah, matres leksionis itu adalah penanda vokal yang awal sebelum ditemukannya nikut pada zamannya para Baalei Masyarah, ya. Sehingga Anda nanti menemukan ada yod, ada vav, ya. Vav ini juga bagian dari matres leksionis. Nah, hirik malay untuk menandakan bunyi i, ya. Kemudian ada cholem malay atau cholem vav. Nah, ini cholem, ya, seperti Anda mengucapkan o onta, tapi ada juga yang cholem vav. Nah, di sini ini adalah matres leksionis. Apa itu matres leksionis? Matres leksionis adalah penanda bunyi sebelum ditemukannya nikut. Nah, pada zaman Tuhan Yesus, ya, setelah pembuangan di Babel, ya, pembubuhan matres leksionis ini sudah ada, ya, sehingga apa yang dibubuhkan ketika setelah pembuangan di Babel dan aksara-aksara ini sudah dikenal oleh orang-orang Yahudi, ya, sampai sekarang, ya, penyalinan dengan penambahan matres leksionis yod dan vav itu masih dipertahankan, ya. Karena demikianlah para Baalei Hamasora itu mereka menyalin Alkitab secara jujur apa adanya, ya. Dan kejujuran mereka dalam menyalin Alkitab itu dipertahankan hingga kini. Nah, kemudian ada kubuts, kemudian ada vav, ya, tapi titik di tengah, surek, ya. Dua-duanya ini diucapkan u. Nah, seperti tadi, ya, fungsi dari vav ini
adalah matres leksionis. Ya, kita akan kupas satu-satu. Misalnya di sini Anda lihat ada taf, ya, aksara taf dengan kamats. Aksara taf dengan kamats. Dibacanya ta. Ya. Kemudian ada shin dengan kamats. Dibacanya sha. Ya. Nah, kemudian ada bet, ya, tetapi di sini ada titik dages sehingga dia tidak dibaca fa tetapi dibaca ba, ya. Jadi untuk aksara ini kita dapat membacanya ta ba sha, ya. Ta ba sha. Nah, bagaimana kalau seandainya ketiga huruf tadi diberikan pembubuhan patah. Nah, pembubuhan patah ini ya sama bacanya. Anda lihat di sini ta ba, ya, ta sha ba, ya. Ta sha ba. Nah, kamats seperti huruf T, ya. Kemudian minus di sini ini adalah patah. Dua-duanya itu adalah penanda vokal A, ya. Nah, dari apa yang sudah kita baca tadi dan kita pahami nikut, ya. Coba kita membaca lagi. Ta, sha, ba. Nah, bagaimana kalau tiga aksara itu dihubungkan? Nah, coba kita hubungkan seperti di bawahnya. Kita sudah dapat membaca kata pertama kita dalam bahasa Ibrani, ya. Sha, ba, et. Nah, jadi kita membacanya ini dengan syabat. Ya, mudah sekali, sangat sederhana. Nah, saya akan mengajak Anda untuk berlatih, ya. Berlatih membaca dari hal yang paling sederhana, ya. Ketika kita membaca ini, kita nggak usah pusing dulu dengan maknanya. Yang penting Anda bisa membaca, ya. Nah, di sini bet tanpa nikut, ya. Kita baca bet, ya. Nah, ini ada bet, ya, dengan kamats. Kita baca ba, ya. Nah, di sini ada bet, ya. Ada dages juga. Nah, dengan patah kita baca ba. Nah, ini tidak ada nikut, kita baca sesuai nama dari aksara itu, bet, ya, ba, bet, ya, ba, 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 ba. Mudah sekali ya. Nah, itu tadi adalah latihan yang nomor 1. Bagaimana kita masuk pada latihan yang nomor 2, ya, yang di bawahnya. Di sini tidak ada titik nikut, sehingga kita membacanya dengan shin sesuai nama dari aksara itu. Nah, ini shin diberi bubuhan patah. Nah, kita dapat membacanya sha, ya, karena titiknya ada di kanan. Nah, sha, ya, sha. Nah, ini tidak ada nikutnya, kita baca namanya saja, nama dari aksara itu shin, ya. Sha, shin, sha, sha, sha. Mudah sekali, ya. Bagaimana dengan yang nomor 3, ya? Taf, ta, 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 taf. Ta, 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 ta. Ya. Nomor 3. Nah, sekarang kita berlanjut ke nomor 4. Ya, sabar-sabar. Anda mulai dari yang paling basic dari cara membaca naskah Ibrani. Ya, ada ta, sha, ba, sha, ta, sha, ba, ta. Ya, mudah. Sekarang yang terakhir, yang di nomor 5, ya. Ta, tat, bab, shash, ya. Syap, syat. Mudah sekali, ya. Baik.
kita masih berlatih dulu ya. Yang nomor 6, jangan lupa selalu membacanya dari kanan ke kiri ya. Nah, kita baca ini ya. Bash, bat, tas, tap, syap, bas. Nomor 6. Nah, sekarang masuk ke nomor 7 ya. Syas, tat, bab, syas, tat, bab. Nomor 8. Syat, ya, bas, tas, bas, tap, syap. Nomor 9. Bab, basya, ya. Syap, bab, sasha, ya, dan bas. Nomor 10, ya. Syabah, bab, syas, ya, syab, syat, babah. Mudah ya. Oke. Masih berlatih terus ya. Kita baca yang nomor 11 ya. Bat, syab, tap, bab, ya. Syat, tash. Nomor 12. Syab, basya, syata, ya. Tas, kemudian bata, tabah. Nomor 13 ya. Syasyab, ya. Basyab, tasyab, ya. Syasyat. Nah, ya. Kita tidak perlu mengartikan arti dari kata-kata ini, yang penting untuk latihan membaca, berlatih untuk mengenali nikut maupun aksaranya. Nah, sekarang kita masuk pada nomor 14 ya. Babash, kemudian ada syabesh ya, kemudian tabash, babat, dan bat. Ya. Yang terakhir nomor 15 ya. Syabat ya, kemudian bat, syabat juga ya, sama ya, karena kamat sepatah ya. Kemudian di sini syash, kemudian syabat. Ya. Itu adalah latihan pertama kita dalam membaca. Nah, setelah itu kita akan kembali untuk mengidentifikasi ya, aksara-aksara dalam bahasa Ibrani yang sudah kita pelajari pada unit yang pertama. Ya, Anda lihat di sini ada alef, bet ya dengan dages, bet tanpa dages, gimel, dalet. Ya, alef konsonan silent ya. Biasanya ditransliterasikan dengan titik saja atau koma ya, tergantung nanti alef ini dibubui apa berikutnya. Nah, kemudian ada bet dengan dages. Nah, seperti Anda melafal biru, diucapkan beh, biru ya. Biasanya ditransliterasikan dengan b ya. Bet tanpa dages ya, diucapkan seperti Anda melafalkan kata vas ya, vas bunga, vas ya. Nah, itu transliterasinya v ya. Gimel seperti Anda mengucapkan gajah ya, transliterasinya g. Nah, kemudian ada dalet ya, seperti Anda melafalkan desa ya, transliterasinya adalah D. Ya. Aksara pertama, ya. Alef, alef yang senyap, yang silent. Ya. Nah, tapi ini bisa dibaca. Kenapa bisa dibaca? Karena ini ada nikut kamats. Ya, maka dia bisa dibaca at. Ya.
Nah, kemudian di sini karena alef itu adalah silent, ya, ada penulisan-penulisan yang dimana alef ini tidak dibubuhi dengan nikut, misalnya seperti di sini syah, ya. Nah, syah ini bisa dibaca syah, tetapi alefnya tidak dibaca karena alef itu adalah konsonan yang silent. Ya, itulah nikut, patah, ya, kamats yang sudah kita pelajari dan kita bersama-sama dapat membunyikannya dengan a. Nah, lanjut untuk nikut i, ya, khirik, ya, i. Nah, i dia, ya, itu dibubuhkan titik di bawah aksara dari aksara Ibrani, ya. Nah, di samping itu juga ada varian penulisan yaitu titik di bawah di sini kemudian ditambahi dengan yod. Nah, ini adalah matres leksionis, ya. Nah, kita bisa membaca yang tanpa yod dengan i. Kita dapat membaca yang dengan yod dengan i pula. Nah, ada yang mengartikan bahwa apabila dibubuhi i, dibubuhi yod ini, itu i-nya i panjang. Ya, ada yang berpendapat demikian. Tidak apa-apa, yang penting Anda sudah dapat mengidentifikasi, ya, bahwa khirik diucapkan i, ya. Sehingga Anda dapat membacanya di, gi, fi, bi, i. Nah, Anda lihat di sini ada alef, ya, diberikan titik khirik, maka dia bisa dibaca i. Nah, bagaimana dengan yang ada yodnya, khirik yod atau khirik male, ya? Bacanya sama, ya. Di, gi, fi, bi, dan i. Ya, mudah dan kita akan berlatih untuk bagaimana mengidentifikasi nikut i dalam kata-kata Ibrani, ya. Nah, kita belajar membaca step by step, ya. Dan Anda harus bersabar, ya. Memang harus dimulai dari awal, ya. Nah, nomor 1, bi, ya, bisa, ya. Kemudian ada dashi. Nah, ini dibaca bi, ini dibaca gigi, ya. Ini dibaca tish. Nomor 2, ya, didi, ya, dabi. Kemudian syad, ya, syadai. Nah, kita bisa membaca ini syadai. Nah, kemudian ada basa. Lihat di sini ada alef yang silent, tidak dibaca, maka bacanya basa. Yuk, kita teruskan nomor 3, ya. Adash, ya. Baish, ya. Isi. Nah, ini ish. Kita teruskan latihan keempat, ya. Gaf, gabi, ya. Bati, bata. Nah, bagaimana membaca ini? Nah, alefnya itu adalah silent, sehingga bacanya bat. Yuk, kita tuliskan pada nomor 5. Ya. Sabit, ya. Syabat, syaf, ya. Tasyif. Mudah, ya? Nah, saya yakin kalau Anda mengikuti program ini dengan seksama, semua yang mengikuti pelajaran membaca naskah Ibrani ini akan cepat sekali dapat menangkapnya. Dan kita semua tidak lagi buta huruf aksara Ibrani, ya. Oke, mari kita
belajar membaca dengan contoh-contoh ini. Ada syabat, ada ba, ada af, ada ish, ada avi, ada bat, ya. Nah, ini arti-artinya nanti Anda hafalkan supaya masuk ke memori kita dan menjadi bank bagi kosakata Ibrani kita di memori kita, ya. Baik, kita akan lanjutkan untuk pengenalan kembali aksara-aksara Ibrani yang lain. Nah, ada he, ya, yang transliterasinya itu ha, ya, seperti Anda melafal heran. Kemudian ada faf, ya, transliterasinya itu fe, ya. Kemudian Anda melafalkannya seperti viva, faf, ya. Zain, transliterasinya z, ya, seperti Anda melafalkan z, ya, zebra. Nah, khet, itu seperti Anda melafalkan nama musisi klasik dunia, ya, Johann Sebastian Bach. Bach. Nah, ini untuk melafalkan khet dalam bahasa Ibrani, ya. Khet adalah aksara gajrel, aksara yang ada di tenggorokan. Sehingga kalau Anda mengucapkan khet, nah, akan terasa di tenggorokan Anda, ya. Dan khet ini transliterasinya adalah kh. Nah, kemudian ada aksara tet. Nah, transliterasinya t, ya. Seperti Anda mengucapkan taman, ya. Kita bahas satu persatu, ya. Kata atau aksara Ibrani khet, dan kemudian kita mengenali, ya, nikut kembali, yaitu nikut sere, ya, atau sere male, ya. Sere atau sere male. Nah, Anda membaca ini, ya, seperti ada i-nya atau ada y-nya. Nah, seperti itu, ya. Be, ge, de, fe, ze, ya. Nah, bagaimana dengan sere male, ya? Ada be, ada ge, de, fe, ze. Nah, seperti itu. Jadi di sini adalah yang seperti ada akhiran i-nya atau ada akhiran y-nya, ya. Yuk kita mempelajari sere ini dalam kata-kata dalam bahasa Ibrani, ya. Di sini beit, ya, beit. Artinya rumah dari. Nah, nanti lebih lanjut Anda akan tahu beit ini adalah construct change dari kata Ibrani bayit. Beit, kalau bayit itu rumah, kalau beit rumah dari. Rumah dari siapa? Bisa rumah dari David atau yang lain. Nah, kata yang di bawahnya, David, ya, nama dari Raja Israel, ya, ayah dari Salomo. Nah, di sini ada khet dan gimel, bacanya hak, ya, hak. Nah, hak itu artinya perayaan atau festival, ya. Nah, khadas, ya, artinya baru, ya. Ata, nah, itu artinya engkau, kamu, Anda, laki-laki, untuk pribadi maskulin, ya, ata di sini. Nah, Anda lihat di sini ada alef yang dibubuhi dengan patah sehingga diucapkan a. Bacanya apa? Ata, ya. Oke, kita akan lanjut, ya, untuk berlatih pada latihan yang ketiga, ya. Kita baca yang nomor 1, ya. Hes, beit, ya, tate, tat, ya, eight, ya, hes. Nah, sekarang yang nomor 2, Shaddai, ya, het. Nah, kemudian di sini ada Tave, ya, gave, gaze, ya, save. Nomor 3, ya, afid, ya,
Gafit, Bafis, Tafik, ya. Bit, Big. Nomor 4, Gate, Has, ya. Tafi, ya. Bit, Big, Beh, ya. Nomor 5, ya. Syaheh, Syahat, ya. Syit, ya. Syabat, Shedi, ya. Anda sudah dapat membacanya semua? Kalau gitu kita akan mempelajari identifikasi aksara-aksara Ibrani selanjutnya. Ada yod, ya. Seperti Anda melafalkan ya, transliterasinya adalah y. Ada kaf dengan dages, ya. Seperti Anda melafalkan kamar, ya, transliterasinya ka, ya. Kemudian ada kaf tanpa dages, seperti Anda melafalkan kata khas, ya, khas. Nah, transliterasinya adalah kh. Kemudian ada lamet, ya, seperti Anda melafalkan lemari, ya, transliterasinya l. Nah, kemudian ada mem, ya, seperti Anda melafalkan makan, ya, transliterasinya m, ya. Jadi ada yod, ada kaf dengan dages, ada kaf tanpa dages, ada lamet, ada mem, ya. Nah, kita membaca contoh di sini, ya. Yalat. Nah, kita sudah dapat membacanya dengan yalat. Kemudian ada levi, ya, levi. Nah, Anda sudah dapat membacanya. Contoh-contoh kata-kata Ibrani yang lain. Misalnya, ya, yad. Di sini kita dapat membacanya yad, ya. Gamal. Kemudian leah, ya. Talit, ya. Kala, ya. Khala, ya. Dan arti-artinya nanti Anda dapat pelajari masing-masing dari kata-kata Ibrani ini. Nah, yang penting Anda dapat membacanya terlebih dahulu, ya. Kita masuk pada latihan yang keempat, ya. Latihan baca dulu, ya. Gaal, ya, yang nomor 1 gaal, ya. Gadel, gafal, galil, gamal, ya. Yang nomor 2, ya, Yosef, Mile, ya. Kihes, ya. Shilah, ya. Kemudian ini ada Hima. Yang nomor 3, Kasaf, Kafet, ya. Kahas, ya. Keha, ya. Kalef. Nomor 4, ya. Yabes, ya. Yafal, ya. Miyat, ya. Yahil, yalat, ya. Latihan membaca dahulu, artinya kemudian, ya. Oke. Nah, identifikasi aksara Ibrani yang lainnya, ya. Nun, samek, ain, ya. Nun seperti Anda melafalkan nanas, transliterasinya n. Samek, ya, seperti Anda melafalkan kata dalam bahasa Indonesia sama, ya, s. Nah, ain, ya, ain di sini, ya, itu seperti aksara alef, ya, dia silent. Tergantung nanti dibubuhkan nyebut apa di bawahnya, ya. Oke, kita akan mencoba membaca contoh-contoh yang diberikan, ya.
Eli, ya, Eli, ya. Di sini ada hirik yod, ya. Eli, alefnya karena ada sere, maka Anda dapat membacanya dengan Eli. Kemudian di sini adalah asa, ya. Mudah, ya. Tidak ada yang sulit apabila ada kemauan untuk belajar. Oke, kita akan lanjut pada nikut selanjutnya, yaitu nikut segol. Nah, segol itu seperti setandan dari buah anggur, segol. Ya. Nah, sehingga kita dapat membacanya B, G, D, V, G, C. Ya, mudah, dan kita akan mencoba mempraktekannya pada pembacaan dari contoh-contoh kata-kata ini. Ya, echad, ya, echad. Kemudian di sini chef, ya, negev, ya, salah, ya, syanah. Oke, mudah sekali, ya. Lanjut pada identifikasi, mengingat kembali aksara-aksara Ibrani yang sudah kita pelajari pada unit yang pertama, ya. Ada aksara f, ya, f seperti Anda mengucapkan kata fajar, transliterasinya f, ya. F dengan dages, ya, seperti Anda melafalkan kata pacar, ya. Transliterasinya p di sini, p. Nah, sade seperti Anda melafalkan kata dalam bahasa Inggris nuts, ts, ya. Jadi transliterasinya ts. Nah, kof, ya. Saya menyarankan ini ditransliterasikan dengan q. Tapi seandainya Anda mentransliterasikannya dengan K juga nggak apa-apa, ya, karena banyak sekali transliterasi dari kof ini ditransliterasikan dengan K, ya. Dan memang, ya, untuk transliterasi tidak ada kesepakatan yang khusus bahwa kof harus K atau kof harus Q. Tidak masalah, ya. Anda boleh mentransliterasikan dalam dua macam, ya. Yang penting Anda bisa membaca, itu goalnya di situ. Jadi tidak perlu berdebat manakah transliterasi yang benar. Yang penting Anda dapat membaca, karena memang sastra Ibrani, ya, ataupun orang-orang Israel ataupun orang-orang Yahudi tidak mempersoalkan transliterasi atau alih huruf, ya, dari bahasa Ibrani ke dalam aksara-aksara Latin, ya. Oke, kita akan lanjut pada nikut yang selanjutnya, yaitu nikut holem, ya, atau nikut holem male, yang dimana di sini ada faf yang diberi titik di atas. Nah, ini buat Anda yang belum terbiasa membaca aksara Ibrani, titik di atas ini, ya, karena kebiasaan membaca dikira itu i, ya, tapi sebenarnya dia o dalam nikut bahasa Ibrani, ya. Nah, dengan dibubuhkannya holem pada aksara-aksara Ibrani ini, maka kita dapat membacanya dengan ho, to, ko, no, so. Ya, sama saja ketika dibubuhi kolem male atau faf dengan titik di atas, ya. Sama bacanya, ya. Ho, to, ko, no, so. Nah, ini adalah holem male, ya. Yuk kita berlatih, ya. Khodes, ya. Tov, kodes, sadik, ya, matsah, ya, shekel. Semua sudah dapat membacanya, dan kita fasihkan kembali, ya, untuk masuk pada latihan selanjutnya, yaitu latihan 5, ya.
Kita baca yang nomor 1 ya. Bok, kot, sot, mo, lo, ya. Faso, ya. Sadeh yang nomor 2, sadeh. Nah, kipah, ya. Kefi, ya. Omet, ohel, ya. Sekarang yang nomor 3, ya. Ohal, ofet, ohel, omet, esol. Bagaimana dengan yang nomor 4 ya? Ekol, ya. Tokal, yekol, ya. Nekal, ya. Tekal. Yang nomor 5 ya. Kaedal, ya. Todal. Kemudian di sini yidol, tidal, nidal. Oke, mudah membacanya. Lanjut ya, pengenalan aksara-aksara Ibrani yang sudah kita pelajari ya. Resh, shin, sin, taf ya, resh. Nah, resh seperti Anda melafalkan kata rasa ya. Transliterasinya R. Kemudian di sini ada shin dengan titik di kanan. Kalau titik di kanan itu dibaca syah ya, shin. Ya, seperti Anda melafalkan kata shalom. Nah, transliterasinya SH atau SY sama saja ya, karena memang tidak ada ketentuan khusus bagaimana aksara Ibrani harus ditransliterasikan. Ada yang transliterasinya dengan SH, ada juga yang transliterasinya dengan SY sama saja. Nah, kemudian Anda perhatikan di sini ada shin, titiknya di sebelah kiri. Sin, ya. Nah, sin never right, ya. Jadi sin yang titiknya di sebelah kiri dibaca sin seperti dosa sin, ya. Aksara terakhir, ya, taf. Nah, seperti Anda melafalkan kata tarian, ya, transliterasinya T. Ya, kita lanjut pada pengenalan nikut, kubuts, dan syuruk atau syurek. Ya, syuruk atau syurek sama saja. Ya, itu hanya perbedaan dari pelafalan saja. Sehingga apabila ada aksara Ibrani yang dibubuhi dengan kubuts, ya, titik miring itu, ya, Anda dapat membacanya dengan ru, shu, tu, ku, bu. Kemudian ada di sini ya syurek, ya, di mana fav diberi titik di tengahnya seperti dages, ya. Tapi itu bukan dages, tetapi ini adalah matres leksionis yang di mana fav seperti ini dibaca dengan u, ya. Ru, shu, tu, ku, bu. Mudah sekali ya. Oke, kita akan berlatih kembali ya mengidentifikasi aksara-aksara Ibrani yang sudah dibubuhi dengan tanda-tanda nikut ya. Di sini syukar. Nah, di sini sukar ya. Di sini se-nya ini dibuang saja ya. Sukar. Nah, sukot ya, sus ya. Kemudian ada gufah ya, oga. Nah, uga ini adalah cake dalam bahasa Ibrani modern. Uga ya. Shulamit. Nah, gadis sulam yang ada di kitab Kidung Agung. Shulamit di sini Anda lihat ya. Nah, contoh yang lainnya sekali lagi ya. Torah, boker,
Moshe, ya. Pesak, ya, Pesak di sini seperti Paskah, ya. Nah, bara, dia menciptakan, ya. Rosh Hashanah, ya. Rosh Hashanah artinya tahun baru, ya. Baik, kita akan berlatih kembali pada latihan yang ke-6 dan kita mencoba membacanya, ya. Us, kemudian fuk, kul, ya. Di sini bacanya apa ini? Hu, kemudian di sini hul, ya. Huul bisa, ya. Kemudian di sini but, ya. Rut. Nah, nomor 2, ya. Shift, sit, ya. Usa, bos. Yang ini atat. Nah, atat. Sekarang yang nomor 3, ya. Sagur, sot, sefer, ya. Safif, ya. Noso, tahat, ya. Zot, nomor 4, zot, ze, ya. Ubor, umaher, ya. Umul, ya. Ufanaf, ufanaf. Tidak perlu diartikan, yang penting Anda belajar membaca dulu, ya. Nomor 5, adir, ya. Ira, efes, ya. Araf, omer, ya. Baik, sekarang kita akan kembali mengingat-ingat, ya, aksara-aksara yang hanya dibubuhkan pada akhiran kata, yaitu kaf sofit seperti dalet tapi kakinya panjang. Nah, kemudian di sini ada mem sofit, ya, ya, seperti Anda mengucapkan m, ya. Nun sofit, akhiran nun, ya, taman Nah, fa sofit, ya, seperti Anda mengucapkan kata tarif, akhiran f. Nah, akhiran sade sofit, ya, seperti Anda mengucapkan kata dalam bahasa Inggris nuts, ya, karena memang ucapannya adalah ts. Nah, kaf, ya, kaf sofit, ya. Kaf sofit itu ada kaf yang tidak sofit, ya. Nah, kaf yang ada di tengah, ya, di sini Anda bisa membaca syakaf, ya. Kafnya kaf biasa, ya. K yang ada di kaf yang ada di awalan kata, ya. Kamoha, ya. Ini semua adalah konsonal dari kaf yang normal. Konsonan dari kaf yang akhiran, ya, seperti di sini. Elek, ya, elek. Kemudian ada lah, ya. Dia hanya dibubuhkan pada akhiran kalimat atau akhiran dari kata, ya. Kaf sofit. Nah, ini contoh yang lain, ya. Barak, barak. Nah, di sini ada Elohecha, ya. Walaupun di sini ada pembubuhan nikut, ya, tetapi karena kaf ini ada pada akhiran, maka dia harus menggunakan kaf sofit, ya. Elohecha. Nah, lanjut pada mem sofit, matsa, ya. Anda lihat di sini. Anda bisa membacanya dengan matsa, ya. Shomer, ya. M di sini. Nah, ini alifnya dibuang kebanyakan, ya. Jadi M, ya. Banim, putra-putra. Nah, nun sofit, ya. Anda yang nun biasa dibaca nata, di sini syana, ya. Nun biasa.
Nah, bagaimana dengan nun sofit? Ya, nun yang dibubuhkan pada akhiran kata. Di sini ada kata amen, ada kata ben di sini. Amen dan ben, ya, dengan akhiran nun. Ya, baik. Ada fe yang sofit, fe akhiran. Fe yang normal, misalnya ada kata pala, ya. Di sini ada kata nafal, ya. Ya, awalan dengan tengah menggunakan nun yang normal, tapi menggunakan fe yang normal, maaf. Nah, tapi kalau itu dibubuhkan pada akhiran kata, maka fe-nya harus fe sofit, ya, seperti di sini. Kanaf, ya. Di sini ada af, ya. Baik, nun sudah, fe sofit sudah. Nah, sekarang kita masuk pada sade sofit, ya, yang terakhir. Sade sofit yang dibubuhkan pada akhiran dari kata. Nah, sade yang normal dulu, ya. Nah, kata sava, ya, sava, ratsa. Nah, ini ada erets. Nah, ini menggunakan sade sofit. Kibuts. Nah, kibuts ini juga menggunakan sade sofit. Nah, contoh yang lainnya dari sofit yang aksara-aksara sofit yang sudah kita pelajari, ya. Ada ken, ya, ken, melek, ya, kohen, ya, gadol, ya, ets. Contoh lain, kita belajar membaca juga geven, ada nun sofit, yayin ada nun sofit, ya, sion ada nun sofit, ya, hasyamaim ada mem sofit, ya, haaretz ada sade sofit. Ya. Kita selanjutnya akan belajar mengenai nikut e, ya, nikut e. Ya. Ada silent seva, ada moving seva. Nah, seva ini khusus, ya. Ada yang dimana dia dibaca e secara pelan, ada yang tidak dibaca sama sekali. Nah, ini akan secara khusus nanti dipelajari pada unit yang ke-7, ya. Dan ini ada lagi, ya, titik-titik nikut yang spesial yang hanya dibubuhkan pada aksara-aksara gajrol, aksara-aksara yang ada di tenggorokan, ya. Ada khataf segol, ada khataf patah, ada khataf kamats. Nah, ini semua ini adalah nikut-nikut yang khusus yang nanti pada unit-unit setelah ini kita akan mempelajari bersama dan mengidentifikasikannya. Nah, saya akan bahas sedikit saja mengenai nikut swa, ya. Misalnya di sini Anda membaca di sini tehom bisa, ya, tehom. Nah, di sini saya membacanya dengan mal'ah. Nah, di sini sefa, di sini saya memperlakukan sefa ini sebagai sefa sain. Juga pada akhiran di sini ada sefa juga, ya. Mal'ah, ya. Ada dua sefa yang dua-duanya saya perlakukan sebagai sefa sain. Ya. Nah, Anda di sini juga dapat membaca ini melek. Nah, ini juga sefa sain yang dimana sefanya tidak dibacakan. Nah, sekarang bagaimana dengan khataf segol? Nah, dia hanya dibubuhkan pada aksara yang gajrol. Misalnya di sini ada Elohim, ya. Alef itu termasuk pada aksara gajrol, ya. Sehingga dia untuk membubuhkan e-nya yang reduce, ya. Elohim, ya. Behemet. Nah, ini hanya di bawah alef, ya. Karena alef adalah aksara gajrol. Nah, ya, tidak perlu dipahami ini sekarang karena nanti akan diulang lagi, ya.
Nah, perhatikan bahwa ada patah kemudian ada menjadi hataf patah ya. Dan ini nanti kita akan pelajari bersama-sama menyusul. Yang penting di sini adalah introduksinya lebih dahulu ya. Baik, sekarang kita akan berlatih pada kata-kata yang diberikan di sini ya. Bene Israel. Ya. Paro, Mitzrayim, Yafe, Yerushalaim, Midbar, ya. Derek, Roy. Ya. Kita masuk pada latihan yang ketujuh. Kita belajar membaca ya. Yiktov. Nah, saya memperlakukan di sini sebanya adalah sefasail ya. Tapi jangan takut, nanti akan saya ulangi kembali khusus untuk sefasail ini ya. Yishmor ya. Yifkot ya. Jimlok. Nah, sekarang kita masuk pada nomor 2 ya. Darhi ya, kemudian ada arsi, rakli ya. Sali. Yang nomor 3 ya. Kanfi ya. Ansi ya. Afde, khasde ya. Mudah? Masih mudah semuanya ya, karena ini baru dasar sekali pelajaran kita. Nah, kita akan masuk pada latihan yang ke-8 ya. Nomor 1, Deri, Shemi, Bene, Lehi ya. Beli, Shefi ya. Kedos ya. Milo ya. Melok, nah, Shemor, ya. Yesod. Yang nomor 3 ya. Gedolah, ya. Ketubah, ya. Kedosha, Kedusha, ya. Sevua. Semuanya bisa membaca? Baik. Kita lanjutkan pada latihan yang ke-9 ya. Kita akan belajar bersama-sama kata-kata yang lebih panjang ya. Yuk kita membacanya dengan yispetu. Yispetu ya. Tim seu ya. Siftek. Tehu. Nah, sekarang yang nomor 2. Tismeu ya. Mispehot ya. Hasdeh. Hasdeh di sini. Semuanya bisa ya? Mudah sekali. Latihan ke-10. Ya. Masih latihan banyak-banyak ya. Nomor 1. Adon, Ose, Adi, ya. Hamot, ya. Khanit, ya. Yang nomor 2. Edom, Emet, Elil, Enosh, ya. Eese, ya. Lalu yang nomor 3. Ani, ya. Sifarim, Sibalim, Rahamim, ya. Nomor 4, Elohim, ya. Anashim, Te'erof, ya. Afadeha. Latihan 10. Ya. Nah, di samping itu juga ada bentuk-bentuk unusual ending atau gabungan suku kata bentuk-bentuk khusus, dages,
mapik yang unusual. Nah, biasanya yang unusual ini terdapat pada kata-kata atau aksara-aksara yang guttural letter. Beget, kevet, ya misalnya head-nya itu adalah guttural letter. Nah, nah ini masuk pada beget, kevet, yang dimana ini ada titik dages. Nah, kadang-kadang dia itu memiliki fungsi atau dibunyikan secara light atau weak dages. Ya. Dages itu adalah penegas bunyi. Tetapi untuk jenis-jenis tertentu, misalnya beget, kevet, ya, dia bisa light, bisa weak dages. Ya. Kemudian ada strong dages. Nah, beget, kevet itu bisa diartikan sebagai strong dages. Ya. Nah, weak dages itu adalah dages kal. Nah, yang strong dages adalah dages hajak. Ya, jadi Anda lihat di sini untuk keenam aksara ini yang dimana ada titik dagesnya, tergantung nanti apakah dia diperlakukan sebagai dages kal atau weak dages, ataukah dia diperlakukan sebagai dages hasak atau strong dages. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, kenapa ada dages? Nah, seperti di sini ya, gadol. Nah, ada penegas di sini, ada dages, maka bacanya gadol. Nah, gadol, jadi ada penegasan. Nah, di sini ada toda. Nah, tehnya di sini itu ditegaskan sekali, toda. Tora, ya, ada dages tora, ya. Nigen. Nah, gennya di sini ada dages, jadi ada penekanan di situ. Jadi dages biasanya dia berfungsi sebagai dages forte, yaitu menegaskan pengucapan. Tapi nanti dages tidak hanya selalu bermakna sebagai dages forte atau penegas dari pengucapan. Nah, dages kadang-kadang kalau misalnya dibubuhkan kepada aksara he bisa berganti makna menjadi genitif. Jadi titik-titik nikut ya tidak hanya selalu berfungsi sebagai tanda baca atau penanda vokal, tetapi jauh lebih dari itu ya. Titik-titik dages itu juga berfungsi sebagai penanda grammar ya. Jangan dilupakan ya. Kemudian ada mapik. Nah, mapik ini juga akan kita pelajari pada unit-unit selanjutnya yang dimana mapik ini berfungsi sebagai penanda genitif dari perempuan apabila mapik itu dibubuhkan pada aksara he. Nah, ada juga unusual ending. Biasanya ini diberikan pada kata-kata yang dimana ada he atau head misalnya. Di sini ada lihat di sini resh ya, vav ya. Ini adalah matriks leksionis. Kemudian di sini adalah kata head. Kemudian ada patah. Nah, ini membacanya bukan ruha, tetapi membacanya dengan ruah. Ya, bukan ruha, tapi ruah. Karena ini adalah unusual ending. Nah, di sini patah di sini, ya, patahnya ingin berdiri sendiri, bukan ruha, tapi ruah. Nah, oleh sebab itu patah di sini, ya, disebut sebagai patah genuva. Stolen patah, patah yang ingin berdiri sendiri, ya, ruah. Nah, nama Nuh Noah, ya, bukan Noha tapi Noah, karena ini adalah patah genuva atau stolen patah, ya. Nah, kemudian ada Eloah. Nah, Eloah ini adalah bentuk singular dari Elohim, ya. Dia ada patah juga di sini. Nah, ini patahnya patah genuva, ya, patah yang mencuri, patah yang ingin berdiri sendiri, patah yang mencuri panggung, patah genuva. Baik, nah di sini kita membaca
contoh-contoh yang lain tentang Pata Genuva. Ya, misalnya di sini ada reyah, ya, aroma, maftiah, ya, kemudian afatiah, poteah, ya, soreah, poreah, patuah, tapuah. Nah, semuanya patah yang ada di akhiran di bawah head, ya, di sini semuanya adalah Pata Genuva. Patah yang ingin cari panggung. Ya. Nah, ada juga penggabungan kata atau suku kata silabel, ya. Misalnya di sini ada kata bereshit. Nah, kata bereshit itu sebenarnya penggabungan dari dua suku kata. Ada awalan prefiks be, kemudian kata reshit digabung menjadi satu bereshit, ya. Kemudian di sini ada kata Mikael, ya. Mi. Nah, mi itu siapa, ya? K itu seperti, L itu Allah. Jadi Anda lihat di sini ada 3 gabungan kata yang dijadikan satu kata. Ya, Mikael, siapa seperti Allah. Ya, kemudian ada Hamelek. Nah, dari kata melek yang kemudian dibubuhi definite artikel. Ya, melek itu raja. Ya, ha ini definite artikel the. Jadi the king. Ya, kata bereshit ini menarik dan kita akan mulai praktis reading dari 3 ayat pertama dari Alkitab kita, ya. Dan praktis reading ini kita juga mencoba memahami kata pertama dalam Alkitab kita, bereshit, ya, yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia pada mulanya. Nah, dalam Alkitab bahasa Indonesia diterjemahkan dengan in the beginning. Tetapi secara harfiah dan apabila Anda sudah memahami kata bereshit ini, Anda akan tahu bahwa seharusnya itu diartikan in a beginning. Tapi mengapa, ya, kok diterjemahkan in the beginning dalam bahasa Inggrisnya? Karena kalau diterjemahkan dengan in a beginning itu akan menimbulkan pertanyaan dan itu tidak lazim dalam kalimat bahasa Inggris, ya. Tetapi kalau Anda sudah memahami makna kata-kata atau grammar dalam bahasa Ibrani, Anda akan tahu bahwa bereshit ini adalah in a beginning. Nah, pada mulanya, pada suatu awal, tetapi bukan awal dari segala sesuatu, ya. Sebab ketika Tuhan menciptakan alam semesta ini, ya, surga tempat Allah bertahta sudah ada, ya. Malaikat, ya, yang menyertai Tuhan itu mereka sudah ada, ya. Dan Kejadian 1 ayat 1 adalah mencatat tentang peristiwa dari penciptaan alam semesta yang diciptakan bagi manusia. Ya, alam semesta ini termasuk langit dan bumi, matahari dan lain-lainnya, ya, yang sepanjang mata kita dapat memandang ataupun teknologi manusia dapat memandang, ya, dengan teleskop, dengan teropong, ya. Dengan apapun teknologi dapat melihatnya, itu sebenarnya adalah sesuatu yang diciptakan Tuhan, ya, in a beginning. Ya, Anda bisa membayangkan mengapa kata pertama dalam Alkitab bahasa Ibrani itu dibaca dengan in a beginning, bukan in the beginning. Sebab the beginning dari segala sesuatu bukan penciptaan alam semesta ini. Siapakah awal dari segala sesuatu? Ya, yang memulai dari segala sesuatu. Dia adalah Allah sendiri. Maka penciptaan ini adalah satu penggambaran ilustrasi, ya, supaya Anda dapat membayangkan, ya, bahwa betapa kecilnya kita di hadapan Tuhan seperti ini. Ya, seperti seolah-olah kita itu ada di dalam suatu kontainer tersendiri yang bisa dipegang Tuhan, dan Tuhan menciptakan alam semesta ini dengan tangannya.
yang dimana penciptaan langit dan bumi, alam semesta ini adalah sesuatu awal, tetapi bukan awal dari sesuatu, karena awal dari segala sesuatu adalah Tuhan sendiri, Sang Pencipta. Baik, kita akan membaca 3 ayat pertama dalam Alkitab kita, dan saya mengajak Anda mengikuti saya untuk memulai membaca aksara dalam bahasa Ibrani. Kita membacanya Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz ve'haaretz hayeta tohu vafohu ve'choshech al penei tehom ve'ruah Elohim merachevetz al penei hamayim. Vayomer Elohim Yehi or. Vayehi or. Dengan latihan yang sudah kita lakukan tadi, saya harap 3 ayat pertama ini Anda dapat membacanya. Kita ulang supaya lebih lancar dan lebih fasih. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz ve'haaretz hayeta tohu vavuhu ve'choshech al penei tehom ve'ruah Elohim merachevetz al penei hamayim vayomer Elohim Yehi or vayehi or. Pada unit 1 saya sudah memberikan vocabulary atau kosakata untuk diingat dan dimasukkan memori. Nah, dari apa yang sudah diberikan pada unit 1, mari kita mengidentifikasi kata-kata seperti ini. Nah, ada M di sini. Ada naara, ada ada har. M artinya ibu, naara artinya gadis, artinya umat atau bangsa, har artinya gunung. Anda dapat mengidentifikasinya seperti ini. M, naara, dan har. Latihan selanjutnya, al, al di atas, min dari, el kepada, lo tidak atau jangan, amar dia telah berkata. Cara berlatihnya seperti ini. Baik, kita akan praktis reading lagi untuk 3 ayat selanjutnya. Fayar Elohim et haor kitov fayavdel Elohim ben haor uven hachoshech vayikra Elohim laor yom velachoshech kara laila vayehi eref vayehi boker yom echad. Kita ulangi lagi. Fayar Elohim et haor kitov fayavdel Elohim ben haor uven hachoshech vayikra Elohim laor yom velachoshech kara laila vayehi eref vayehi boker yom echad. Oke. Kita berlatih kembali dari gambar ini dan kita mengidentifikasikannya. Haran, Aram, Aram, Kenaan, Shechem, Haran, Aram, Kenaan, Shechem. Dan Anda dapat mengidentifikasikannya seperti ini.
Nah, jangan lupa untuk mempelajari vocab kosakata di unit 2 ini ya, dan Anda menghafalnya ya. Dan kita akan mereview kembali di unit ketiga selanjutnya. Selamat belajar. Shalom.